kita berharap signal semua oke ya. Karena kalau lagi hujan ini kadang-kadang ada aja. Baik. Dasar firman Tuhan yang saya gunakan adalah Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan, ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling memperhatikan. Nah, homeostasis adalah salah satu cara ya dalam individu. Jadi kita individu itu punya cara ya. Nah, sementara saya melihat ya, kami melihat bahwa manusia itu tidak hanya bisa mempertahankan keseimbangan secara individu, tapi dia harus mempertahankan keseimbangan secara sistemnya. Mulai dari keluarganya ya, tempat dia sekolah ya, tempat dia berpelayanan, tempat dia kemudian melakukan aktivitas dalam hidupnya, dia harus menjadi kontributor yang membuat kondisi hidup dalam lingkungannya seimbang, balance. Ya. Nah, kenapa saya pakai Ibrani? Ya. Jadi ini istilah biologinya ya. Jadi proses ya, mekanisme otomatis ya dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Oke ya. Ini istilah singkat, Bapak Ibu bisa browsing ya tentang apa sih homeostasis itu. Tapi kenapa saya pakai surat Ibrani ya? Ibrani ini sampai hari ini penulisnya siapa masih ada perdebatan banyak ya. Tapi dalam Ibrani yang kita baca tadi, lalu kita baca perikop pasal 10 itu menunjukkan bahwa Ibrani ini ditulis bagi orang-orang Ibrani yang ada di luar Palestina, kemungkinan di daerah jajahan Romawi, yang saat itu sedang mengalami persekusi. Nah, penulis Ibrani ini khawatir orang-orang ini kemudian jatuh imannya, lalu kemudian saya berat, kalau orang Jawa bilang mengikuti kemudian entah itu kepercayaan atau budaya di sekelilingnya, karena memang tidak mudah kehidupan mereka. Makanya dalam kondisi yang tidak mudah itu, penulis surat Ibrani kemudian menyatakan bahwa ayo saling memperhatikanlah kamu dalam kasih. Kasih yang dipakai inilah ada agape ya, bukan phileo, bukan storge, tapi agape. Kasih Allah, artinya apa sih? Kasih yang tidak memperdulikan diri kita sendiri. Ya, bahwa kita kemudian memberikan sesuatu pada sekeliling kita supaya semua orang itu kemudian mendapatkan perhatian yang sama. Nah, waktu saya ditanya sama Pak Imas, tema apa ya? Kenapa saya ambil homeostasis? 1 tahun lebih kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Cina sudah 680 juta penduduknya divaksin. Bayangin Bapak Ibu ya, 1 miliar penduduknya sudah 680 juta divaksin. Yang kedua, Amerika itu sudah 230 juta yang divaksin. 11 peringkat Indonesia nggak ada. Ya, saya berharap Bandung menjadi pusat perhatian nasional karena lembaga Eijkman ada di Bandung dan segera bisa memproduksi vaksin sebanyak-banyaknya secara mandiri ya kita sendiri. Mari Bapak Ibu lihat ya, ketika pandemi ini terjadi, apa sih yang ada dalam kehidupan kita? Maka saya pikir kehidupan kita tuh mirip-mirip sama bangsa Ibrani yang menjadi Kristen lalu pergi dari Palestina, mengalami begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Nah, kita tidak dipersekusi Bapak Ibu ya, kita tidak disiksa, kita masih bisa sekolah, masih banyak sekolah Kristen, masih banyak gereja ya, kita tidak diancam untuk meninggalkan iman kita, enggak. Kita ada dalam kondisi di mana semua sendi-sendi kehidupan saat ini itu sedang kolaps. Apa aja sih? Mental kolaps, anxiety, ya, fobia, stres ya. Saya punya klien yang tadinya istrinya menganggap bahwa suaminya adalah suami yang terbaik. Dia bersyukur sekali kalau ketemu orang-orang itu anaknya 4 perempuan semua, Bapak Ibu. Kalau ketemu sama semua orang dia bilang my husband is the best husband in the world, ya. Dia seorang pemilik 5 perusahaan yang berhasil.
Ya, setiap tahun 3 kali pergi jalan-jalan ke luar negeri, 1 kali dalam negeri. Begitu kena pandemi, orang ini paranoid, takut dia, nggak mau ngantor, semua dikasih sama profesionalnya, dia di rumah saja, 24 jam. Nah, apa yang terjadi? Stres dia. Orang yang tadinya terbaik, tiba-tiba memperhatikan anak-anaknya perempuan-perempuan itu. Kok bangun terlambat? Ini seorang yang task oriented, sangat disiplin. Lihat anak-anaknya malas-malasan, bangun terlambat, pada PJJ-nya sambil tidur-tiduran. Wah, mulai ngomel dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kemarin itu, minggu lalu datang ke saya, istrinya lari dari rumah, sama anaknya 4. Nggak kuat. The best husband ini berubah karena COVID menjadi the worst husband. Totally different, Bapak Ibu. Jadi, anak-anak stres, papanya stres, mamanya stres, secara mental stres. Dia secara ekonomi nggak ada kekurangan, Bapak Ibu ya. Perusahaannya masih jalan, saya bilang luar biasa sekali ya. Ketika perusahaan saya terpaksa harus tutup bulan November kemarin karena dicabut keagenannya ya, karena kita kena masalah penurunan omset ya akibat COVID ini, dia 2 kali lipat. Saya bingung ya, ternyata ada orang-orang yang tidak rugi ya. Ekonomi tidak terpengaruh, tapi tinggal di rumah 24 jam. Sampai hari ini, dia nggak kemana-mana Bapak Ibu, di rumah aja. Karena di rumahnya udah siap semua ya. Di rumahnya itu ada lapangan tenisnya, ada kolam renangnya, dia punya fitness center. Jadi dia bilang, Pak, di rumah saya itu semua ada. Setelah itu akhirnya dia mereka satu keluarga datang ke saya. Puji Tuhan kita ada Zoom ya, jadi saya bisa melayani orang-orang di berbagai macam kota di Indonesia. Nah, mental kita. Saya bulan Desember kena COVID, Bapak Ibu. Ya, tadinya saya berpikir usaha saya adalah kurir, jadi saya tidak pernah work from home, saya selalu bekerja karena namanya kurir ya. Kurir itu begitu PSBB pun harus tetap kerja. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah tidak kerja. Begitu perusahaan saya ditutup oleh pusat, saya kena COVID. Ya, awalnya kayak sumeng orang Jawa bilang itu ya, flu-flu begitu. Saya yang hamba Tuhan, secara finansial tidak terganggu. Saya konselor. Hari ke-13 mental breakdown saya. Saya tidak takut mati, Bapak Ibu. Marah betul saya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang kamu lakukan dalam hidup saya? Sampai saya nggak bisa makan, mau makan itu perutnya lapar tapi muter aja di sini. Nggak mau masuk deh. Jadi 3 hari saya mengalami mental breakdown. Dan puji Tuhan itu ketika saya ada di paling bawah, Tuhan masih izinkan saya untuk loncat ke atas. Kenapa? Karena saya punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kalau saya nggak punya pengalaman spiritual, sudah jadi ateis saya. Ya. Mental breakdown. Ini yang paling banyak sekarang. Ya, jadi kalau proses konseling sekarang cukup banyak karena mental breakdown. Jadi bukan karena masalah ekonomi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi fisikal kita ya. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Ada orang-orang yang kemudian kehilangan penghasilan. Ada orang-orang yang kehilangan rumahnya. Ada orang yang kehilangan prestis dalam hidupnya. Kehilangan kebanggaan dirinya. Fisikal. Udah kena mental breakdown, begini lagi. Apalagi Bapak Ibu? Spiritual bankrupt. Jadi saya melihat ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika saya mengalami mental breakdown, ketika saya mengalami kehilangan kebanggaan diri saya karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, merosotnya omset ya, mikiri PHK anak buah saya sampai hari ini belum beres gitu ya, karena ini udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Apakah saya juga mengalami ya spiritual
crisis. Saudaraku, ada banyak orang kemudian seakan-akan dia tidak mengalami spiritual crisis, ya. Tapi doanya kayak gini, Tuhan, kalau Engkau saya akan lakukan sesuatu, Tuhan. Mulai ya, mau nyogok Tuhan. Kalau Tuhan kembalikan usaha saya akan lakukan ini. Kalau Tuhan majukan lagi, saya akan lakukan ini. Wah, saudara, bagi saya itu tipe spiritual breakdown, ya. Jadi dia mulai cari kekuatan manusia nggak bisa, dia mulai cara nyogok Tuhan, kalau Tuhan berikan aku sesuatu, nanti aku kasih persembahan yang banyak deh ke gereja. Itu salah satu yang bagi saya spiritual breakdown, ya. Jadi 3 hal ini begitu dia terjadi, apakah kita mulai mengakui bahwa ada gangguan keseimbangan dalam kehidupan kita? Nah, yang menarik adalah kita mumpung pandemi ini, saudara, apa yang terjadi ketika COVID-19 itu ada dalam tubuh kita? Dia mengenali virus yang sama untuk influenza, dia mengenali virus yang sama untuk penyakit-penyakit, misalnya yang berdasarkan virus, ya. Tubuh saya punya petanya. Tetapi ketika masuk namanya corona, COVID-19 ini, tubuh saya nggak kenal, Bapak Ibu. Tapi dia kemudian berusaha untuk kemudian menyeimbangkan kembali dengan apa? Dia belajar, dia petakan selama 2 minggu, 14 hari. Dia petakan. Wah, ya, tubuh kita ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Jadi ketika ada ketidakseimbangan di dalam diri kita, dia akan petakan, apa sih ini? Lalu dia, kalau saudara sakit flu, Anda demam, itu adalah cara tubuh kita mengembalikan. Ya, makanya kalau ngantuk tidur, Bapak Ibu. Kalau capek istirahat. Seringkali kita tuh memaksakan, sehingga keseimbangan itu ketika tubuh secara otomatis menyeimbangkan dirinya, kita tidak mau melakukan, kita punya hal yang berbeda. Tidur itu jam 11 sampai jam 5 pagi yang paling sehat. Oh, kita ngeyel. Nah, saya mau kembalikan lagi ke COVID. Ketika tubuh itu tidak mengenali, dia kemudian belajar. Ada proses dia belajar mengenali, lalu dia belajar mulai membuat antibodi mulai keluar satu-satu. Puji Tuhan, saya 28 hari negatif. COVID ini kemudian membuat tadinya negatif itu kesana jelek, sekarang negatif dicari-cari. Saya baru divaksin tadi pagi, Bapak Ibu. Saya lucu ngeliat, ya. Dulu orang itu takut sekali disuntik, sekarang orang berbondong-bondong minta disuntik, Bapak Ibu, ya. Jadi 1 hari 1.800 orang, ini sama Traveloka itu tadi. Isi saya takut sekali disuntik tadi, sebenarnya saya nggak perlu. Karena kemarin saya baru 2 bulan lalu saya donor plasma, puji Tuhan 2 orang tertolong dengan plasma saya. Dokternya bilang, Pak, Bapak ini nggak perlu divaksin sebetulnya, karena antibodi Bapak masih tinggi, 79, ini kadang-kadang nanti bisa 100, jadi Bapak rajin-rajin plasma deh. Ya. Cuma saya kapok plasma, kenapa? Begitu plasma saya diambil, darah merah saya nggak bisa dibalikin. Waduh, saya hampir pingsan, Bapak Ibu. Ada risikonya yang mesti. Nah, tapi tubuh itu kemudian menyeimbangkan. Ketika saya mau pingsan, dia pelan-pelan, saya disuruh duduk, gitu ya, mulai enak, tadi keringat dingin mulai hilang, segala macam. Tubuh itu menyeimbangkan. Nah, otomatis, Bapak Ibu. Tubuh kita bisa secara otomatis membangun strategi, mengenali benda-benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Gangguan yang masuk dalam tubuh kita. Tapi ternyata, makanya ini uniknya, kenapa ini diambil oleh para pemikir-pemikir family therapy. Ternyata relasi nggak seperti itu. Manusia berelasi tidak seperti itu. Homeostasis yang ada dalam tubuh manusia tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan relasional manusia. Kenapa begitu? Karena manusia punya ego, ya, punya kepentingan diri sendiri. Nah, ini tadi, ya. Sehingga bagi saya menarik sekali ketika Ibrani 10 tadi mengatakan bahwa saling memperhatikanlah kamu dengan kasih agape.
Teman-teman saya yang sudah usia lanjut, tidak pernah keluar rumah, tapi meninggal. Karena anaknya wirawiri bolak-balik, kena dari anaknya. Anaknya OTG sama sekali nggak ada gejala, papanya meninggal. Keluarga saya, satu keluarga kena dari siapa? Dari pembantu rumah tangga yang kemarin pulang mudik. Sehingga bagi saya itu ciri-ciri orangnya egois, selfish. Nggak peduli dia. Nah, ini yang menjadi hambatan dari kita, Bapak Ibu ya. Homeostasis ini ternyata tidak mudah. Ya. Kekristenan dasarnya kasihlah ya, sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apa yang kamu mau orang lain lakukan padamu, lakukan dulu sama mereka. Kekristenan itu relasional, Bapak Ibu. Kekristenan bukan sebuah kepercayaan, sebuah iman yang masuk surga sendirian. Nggak perlu orang lain, enggak. Kalau kamu masuk surga, contohlah Tuhanmu yang rela mati di atas kayu salib, supaya yang lain masuk surga. Beda banget sama agama-agama lain, Bapak Ibu. Nah, ini bagi saya sangat menarik ketika saya pikirkan homeostasis ini. Apa sih yang terjadi dengan kita ketika kita mengalami krisis secara mental, krisis di dalam kebutuhan-kebutuhan fisikal kita, krisis dalam spiritual kita. Nah, saya berharap tidak semua terjadi ya. Tapi kalau kita mengalami salah satu dari krisis ini, apa yang akan kita lakukan? Sekolah Bina Bakti. Kalau dia tidak melakukan strategi, tidak bisa dapat status terbaik. Kita semua tahu ya. Kalau orang Bandung asli tahu lah Sekolah Bina Bakti itu apa, kita tahu semua. Sehingga saya sangat apresiasi sekali dengan pengurus yayasan, guru-guru yang bekerja keras ya. Ini kita mesti apresiasi. Artinya apa? Mereka sadar ada ketidakseimbangan, mau memperbaiki. Caranya gimana? Waduh ya, mesti tanya sama Pak Teddy, berapa tahun diperlukan itu ya. Bukan sebentar. Memperbaiki sebuah image, memperbaiki sebuah sistem. Tapi ini menjadi sebuah bukti bahwa secara organisasi Bina Bakti sudah melakukan tadi ya, homeostasis, sebuah proses memperbaiki diri terus menerus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Di tengah kondisi yang akan segera jadi endemik, ya, diperkirakan bulan pertengahan tahun 2022 Indonesia sudah mengalami 70% semuanya divaksin. Tapi apa berhenti? Enggak, akan menjadi sebuah endemik. Artinya apa? Sebuah kondisi di mana kita harus menyesuaikan pola hidup kita. Nggak bisa lagi kayak dulu. Tapi kalau Anda pergi ke Cicadas, ke pasar Cicadas, itu sebelah saya. Wastaga, Bapak Ibu. Wastaga. Nggak ada corona di sana. Tumplek belak semua. Kalau Anda pergi ke toko Jogja akhir bulan, nggak ada corona di sana, Bapak Ibu. Itu ampun. Saya sambil bilang sama istri saya, ngapain sih ya? Udahlah kita pesan dari rumah aja. Ngeri saya. Coffee shop di Bandung masih penuh, Bapak Ibu. Dengan alasan ekonomi. Ya, puji Tuhan memang tidak terjadi klaster-klaster. Kita perlu hati-hati, Bapak Ibu. Sehingga apa yang mesti kita lakukan sih ya dalam konteks homeostasisnya, apa sih yang mesti kita lakukan ya? Mari kita lihat satu-satu, Bapak Ibu ya. Keluarga adalah sebuah sistem, artinya apa yang terjadi pada diri sang ayah akan mempengaruhi ibu, akan mempengaruhi anak-anaknya. Apa yang terjadi pada anak, ini semua saling mempengaruhi, seperti yang saya ceritakan di awal tentang klien saya yang tadinya the best father in the world jadi the worst father in the world. Dia tidak sadar bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu mempengaruhi semuanya. Dan ketika semuanya itu kemudian merasa sebagai korban, nggak ada yang mau menggerakkan batu pertama kali, the first mover-nya nggak ada, maka keluarga ini kemudian gagal melakukan proses homeostasis. Keluarga ini gagal melakukan Ibrani 10 yang kita baca sama-sama tadi.
Yang terjadi apa? Ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah, anak yang bela ayah akan nyalahin ibu, anak yang bela ibu akan nyalahin ayah. Wah, itu terjadi kayak gitu. Semua datang ke saya dengan keluhan bahwa si A yang salah, si B yang salah, si C yang salah, si D yang salah. Saya nggak salah. Itu terjadi, Bapak Ibu. Puji Tuhan tubuh kita nggak begitu ya, ketika kita mengalami itu dia nggak nyalahin sama dia, bekerja dia, antibodi kita kerja, darah putih kita kerja, dia nggak. Tapi kalau ketika sel darah putih kita kerja lalu kita hidupnya seenak-enaknya, kurang istirahat, makan nggak bagus, tidur nggak bagus, nah kita lagi egois. Yang nanti kita sama-sama diskusikan, saya berharap nanti akan lebih banyak kita elaborate ditanya jawab ya Pak Imas ya. Nah, seperti fungsi termostat ya, Bapak Ibu yang orang teknik pasti tahu ya. Termostat itu dia akan berfungsi dengan standar maksimum sama minimum. Ya. Ada target temperatur yang dia akan capai. Ya. Ketika temperatur itu kurang, maka termostat nyala dia. Ketika sudah maksimal, dia turun. Ini homeostasi secara sederhana. Ya. Jadi di dalam relasi kita mesti mulai sadar, Bapak Ibu, apakah kita sedang mengalami krisis apa enggak. Nah, kebanyakan orang itu tidak melihat dirinya sedang krisis. Orang lain yang krisis. Saya jadi victim, jadi korban. Rata-rata keluarga yang datang ke saya itu selalu semuanya begitu. Jadi nggak ada yang menyadari bahwa mereka lagi bermasalah. Enggak, dia yang bermasalah. Saya enggak, Pak Bim. Sehingga termostatnya nggak jalan. Dia tidak mau melakukan apa-apa. Saya tunggu suami saya berubah. Saya tunggu istri saya berubah. Saya tunggu anak-anak saya berubah. Waduh, maka ibu-ibu yang saat ini lebih banyak yang stres. Ya, saya nggak tahu apakah guru-guru tuh tahu bahwa anak-anak itu PJJ sambil main game. Saya tanya beberapa guru, dia tahu, tapi ya gimana lagi Pak Bim, kita ini jadinya abnormal. Yang repot siapa? Ibu-ibunya yang repot. Ya, tidak pernah. Jadi sekarang semua dipaksa untuk homeschooling. Ibu-ibu yang tadinya pergi ke sekolah, hahaha, wah ya belanja-belanja sama temennya sampai pulang sekolah, sekarang mesti di rumah ngajari anak sekolah. Nggak punya dasarnya. Bukan berarti dia bukan ibu yang baik, tapi nggak punya dasar bagaimana caranya ilmu pedagogi. Nggak ngerti dia. Yang dia ngerti apa? Kalau saya mau kamu melakukan sesuatu, maka teriak dari pagi sampai malam, wah ya, udah. Apa yang bapak-bapak lakukan? Biasanya bapak-bapak itu lebih pasif, biasanya ya. Tapi itu saya deh, ya itu saya deh, itu lebih pasif. Bapak ibu enggak lah, aktif. Apa yang terjadi? Semua nggak sadar. Semua tidak sepakat bahwa ada kondisi abnormal yang kita mesti antisipasi. Yuk buat namanya new normal. Nah, ya. New normal itu adalah new homeostasis. Keseimbangan yang baru dalam kondisi yang abnormal nggak boleh kita samakan dengan keseimbangan pada saat normal dulu. Nah, kebanyakan orang kayak begitu. Contoh lain, Bapak Ibu ya, suami di PHK karena perusahaannya tutup. Dia cari-cari kerja, nggak bisa. Lalu satu, dia cari kerja dengan target gaji seperti terakhir dia kerja. Jadi ada lowongan dia nggak mau ambil. Kenapa? Gajinya nggak seperti yang dia dulu. Satu. Saya tanya kenapa begitu? Karena istri dan anak saya mengharapkan saya gajinya sama kayak dulu. Kehidupan kami kebutuhannya seperti itu. Ha, saudara, Anda bisa bayangkan ya. Semua nggak sadar, termostatnya nggak nyala ini. Kondisi lagi seperti gini, usaha lagi semua, seluruh dunia itu usaha lagi terganggu. Beberapa memang tidak, tapi kebanyakan terganggu. Kita mesti downsizing lah. Tapi semua menuntut bahwa dia harus gaji seperti dia kemarin terakhir. Sampai hari ini nggak dapat kerjaan.
Apa yang terjadi? Kelamaan sudah 9 bulan berhenti. Udah malas tadi kerja. Nggak jalan termostat. Dia nggak mau melakukan apa yang ada di tangan yang Tuhan kasih. Punya mobil, dulu disuruh jadi itu malu, jadi supir taksi online, malu. Sekarang udah lewat. Jadi akhirnya apa? Sistem ini kemudian beku deh. Jadi apa? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Termostatnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kita lihat satu konsepnya ya. Balancing-nya nggak jalan ya. Balancing, produce stability, and self-correcting. Jadi ketika saya membalancekan, itu ada yang saya buang, ada yang saya, kalau Bapak Ibu suka balancing ban mobil ya, kan ada yang ditambah dia supaya dia nggak, jadi oh ini beratnya sebelah kiri ditambah, ditempel, sebelah kanan dikurangi, dia ada penambahan beban supaya bannya lurus. Ada yang ditambah, ada yang dikurang Bapak Ibu. Ini nggak jalan. Untuk menghasilkan stabilitas yang baru, homeostasis yang baru, perlu ada self-correcting. Nggak mau. Nah, saya percaya kalau Bina Bakti nggak melakukan self-correcting, nggak kayak gini Pak Imas ya. Ya gitu-gitu aja, kalau semua puas-puas ya gitu-gitu aja. Enggak. Ada self-correcting. Yuk, kita ada di sebuah organisasi yang melakukan ini, yuk contoh. Sehingga saya selalu bilang gini sama orang tua ya, kalian itu kalau ngajari anak, tanya sama guru. Kalau nggak ngerti, tanya sama guru. Guru-guru tuh ngeluh sama saya, orang tua lebih galak daripada guru sekarang. Anaknya salah dia marah-marah, gurunya disalahin juga. Kalau lihat grup pakai saya nggak mau ikut grup orang tua. Kalau lihat grup pakai saya nggak mau ikut grup orang tua. Gedek-gedek saya, isinya komplain. Ada 1-2 orang ya kalau udah komplain itu ya, guru nggak bener, anak nggak bener, dia yang paling bener dah. Coba suruh ngajar depan kelas. Kadang-kadang jengkel saya. Tapi orang tua di Bina Bakti nggak ada gitu ya. Semuanya satu asas gitu ya, satu arahan. Jadi yuk kita koreksi apa yang mesti kita lakukan. Ini kondisi abnormal Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi abnormal ini? Bagaimana kita membangun sebuah suasana belajar di rumah supaya anak-anak itu kemudian belajar dengan hati yang ringan. Kalau pagi sudah dimaki-maki, 5 hari seminggu dimaki-maki setiap pagi, maka brain power-nya nggak jalan Bapak Ibu. Mau mengharapkan, nggak jalan. Oh, kokonya bisa. Ini koko sama dedek beda. Banyak orang tua nggak sadar. Ketika dikoreksi, Pak Bim ini gampang ngomong. Saya punya 4 anak laki-laki semua. Nah, 2 sudah sukses, 2 lagi belum. Ya, saya punya 2 episode ya. Jadi ketika saya kenal Mas Imas, 2 lahir anak saya yang kedua ini ya. Usia saya udah 40 ya. Jadi anak saya itu yang pertama usianya 30 tahun, kemudian yang kedua 26 tahun, yang ketiga itu 2006 berarti 14 tahun. Nah, ini bedanya sama kokonya, bedanya 16 tahun. Jadi saya punya generasi generasi X ya, kemudian saya punya generasi milenial, saya punya generasi juga Y. Beda-beda Bapak Ibu. Beda banget. Udah beda banget. Ya. Cara melihat dunia beda banget. Saya mesti mengkoreksi diri saya. Nggak bisa sampai ke target bahwa pekerjaan itu seperti Alkitab bilang, kamu akan mengeluarkan keringat untuk mendapatkan sesuatu. Anak sekarang main game dapat duit. Sekarang orang usaha itu bukan kayak kita dulu. Kalau kita usaha konvensional itu kita punya modal, tanam modalnya punya anak, gitu ya. Tanam 1.000 jadi 1.200. Sekarang enggak Bapak Ibu, bikin image, kamu dapat uh, uh, funding seri A, seri B, seri C, triliunan, perusahaannya rugi. Kayak Gojek sama Tokopedia itu, nggak bayar pajak itu, rugi dia. Baru dapat lagi 1,4 triliun. Nah, Bapak Ibu, kita mau pinjam duit ke bank 1 miliar aja. Dicek semuanya, 6 bulan baru keluar. Ini 1,4 triliun, Bapak Ibu. Udah beda sekali sekarang kita.
Kalau kita tidak self-correcting, tidak melakukan balancing, ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang baru, ketinggalan semua. Apa yang terjadi di dalam konteks kehidupan kita, maka lost generation terjadi karena orang tua tidak mau self-correcting. Sekolah tidak mau self-correcting. Terjadi lost generation. Kalau cara mengajar guru-guru, sama seperti cara mengajar guru-guru tahun 80-an, zaman saya sama Pak Teddy, ditinggalin gitu. Guru sekarang nggak boleh lagi ke teacher center, harus ke student center. Kreatifnya mesti luar biasa. Guru harus lebih pintar daripada murid-muridnya, harus mau dikritik sama murid-murid. Zaman dulu kita ngeritik guru mana berani. Zaman dulu anak dicubit sama guru, orang tua takut. Sekarang anak cubit sama guru, orang tua ngelabrak. Tapi nggak dibenawati sekolah lain. Sampai guru ada yang dituntut ke pengadilan, Bapak Ibu. Zaman udah begitu. Beda udah. Balancing. Ini nomor satu konsepnya ada. Ayo, apa yang bisa kita balancekan kembali dengan kestabilan yang baru. Kondisi yang baru. Self-correcting kita. Homeostasis ya. Saling memperhatikan kamu dengan kasih. Ayo, kalau kamu mau koreksi, koreksilah dengan kasih agape. Tuhan nggak bilang kasih sorge, orang tua sama anak. Tuhan nggak bilang kasih fileo, sahabat. Enggak, Tuhan bilang kasih agape. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kalau kamu mau koreksi, koreksilah dengan mengorbankan dirimu. Kamu dulu. Ini yang susah, Bapak. Kamu dulu. Oke, apa lagi? Reinforcing. Ya, jadi ketika kita self-correcting, maka kita sedang membawa diri kita dalam sebuah proses ketidakstabilan. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini feedback loop-nya ya. Jadi kalau kita sedang mau mengkoreksi sesuatu, maka dari sesuatu yang stabil, yang adem ayem, kita ganggu sistemnya. Kita koreksi. Begitu dikoreksi, ada ketidakstabilan. Dan itu adalah salah satu eksponen dari pertumbuhan. Nah, homeostasis mengalami itu, Bapak Ibu. Kalau kamu nggak, jadi kalau kamu tidak mau koreksi dirimu, maka nah orang tuh sudah nyaman di comfort zone. Homeostasis tidak bicara comfort zone. Jadi seperti istilah perturbing itu, kalau kita beli gelas air mineral ya, kan udah penuh tuh. Tapi kita kalau kocok-kocok tuh dia ada bubble. Mesti dikocok baru ada bubble-nya. Kalau nggak dikocok nggak ada bubble. Kesana penuh nggak, dia masih ada ruangan. Nah Bapak Ibu, self-correcting itu memunculkan ketidakstabilan baru dalam rangka menuju kestabilan yang baru. Nah orang pada nggak mau ini makanya susah Pak Iman, Bapak Ibu. Orang nggak mau melakukan sesuatu yang apa ya mengganggu, padahal harus. Ini namanya reinforcing. Jadi adalah sebuah kekeliruan total kalau kita mau memperbaiki sesuatu dengan harapan kestabilannya terus jalan, nggak bisa. Anda memperbaiki ada kestabilan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sekolah lah, karena saya seringkali berdiskusi dengan banyak sekolah ya. Pasti ada pihak-pihak yang terganggu ketika sekolah mau melakukan perbaikan. Betul nggak Pak Imas? Nggak mungkin nggak terganggu toh. Pasti kan terganggu. Nah kalau orang yang terganggu itu melihat ini sebagai sesuatu menuju lebih baik, maka sekolah akan menjadi lebih baik. Tapi kalau orang terganggu ini melihat bahwa sekolah sedang mengacak-ngacak lalu menarik lagi ke kestabilan yang lama, maka sekolah nggak akan aman. Dan keluarga juga sama. Jadi keluarga itu jangan berharap hidup adem ayem. Makanya menjadi orang Kristen itu bukan enak, Bapak Ibu. Kalau kamu jadi orang Kristen, maka hidupmu penuh dengan ketidakstabilan dalam pertumbuhan imanmu. Kalau kamu setiap hari nyaman, ya begitu-begitu aja, hati-hati imanmu sedang tidak bertumbuh. Hati-hati sekali. Jadi ciri pertumbuhan adalah ada instability,
ada ketidakstabilan yang mengganggu hidup. Nah, banyak orang itu dalam kondisi pandemi kayak gini, merasa dirinya, saya aman-aman aja, tapi bingung saya bingung. Bagaimana dia bisa aman melihat kiri kanannya itu banyak korban? Ya, mungkin Bapak Ibu nggak, mungkin ada ya. Korban COVID pertama di Bandung itu adalah kakak sepupu saya, suami istri. Ya, dalam waktu 1 minggu kami kehilangan kakak sepupu, ya, hamba Tuhan di sebuah gereja, klaster Lembang. Dia bisa bayangkan nggak ya? Cynthia saya masih ketemu sama dia peluk saya, ya, bilang hati-hati ya. Jadi itu pertemuan saya terakhir dengan beliau berdua. Februari, Maret nggak ada Bapak. Anaknya sudah menikah dua-duanya, tiba-tiba kehilangan. Ya. Anda bisa bayangkan ya, kehilangannya itu menguburkan nggak boleh, suaminya dipandu, lalu istrinya pas minggu depannya nggak bisa di Purwakarta dikubur. Cuma 2 orang yang datang, nggak boleh. Ditengok pun jenazahnya nggak bisa. Melihat itu, saya belum kenal, perusahaan saya masih jalan Bapak Ibu. Saya nggak kenal COVID. Terganggu saya. Ini apa sih? Waktu itu belum ada PCR swab itu belum jadi nunggu aja 14 hari kalau nggak salah. Kalau kita waktu saya kena pagi dites, siang udah bisa Bapak. Jadi itu zaman awal-awal ya, kita semua masih kebingungan. Gereja di Bandung terkena, kakak sepupu saya kena, gereja saya di Jakarta, di Bintaro, klaster. Ya, satu teman saya meninggal dan satu pendeta saya meninggal. Terganggu saya. Nah, sebagai orang Kristen kita lihat, aduh Tuhan kok begini ya? Bergumul begitu keras saya. Apa sih yang saya lalu apa yang saya munculkan? Maka saya lalu bilang, ayo kita jadi hati-hati sekali. Ya waktu itu sampai rebutan beli masker orang ya, masker sampai harga jutaan, Bapak Ibu. Rebutan beli vitamin C. Wah, ya cari vitamin C susah sekali. Pokoknya yang ada C-nya semua habis belas. Gitu. Vitamin D juga susah. Begitu ada ini obat ini, wah semua habis. Bingung saya. Tapi saya melihat ada orang yang tahan saja, Bapak. Karena tidak ada kepekaan dalam dirinya untuk melihat ada kondisi yang kemudian dia harus berpikir sesuatu. Apa yang dia orang-orang yang dia nggak mungkin, dia tidak mau melakukan reinforcing, nggak butuh dia. Jadi bagi saya hati-hati ya. Yang pertama, kalau kita tidak punya standar sehingga termostat kita jalan, hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu. Entah Anda memang nggak ada masalah atau Anda orangnya tumpul, ya, sudah tumpul. Yang kedua adalah balancing. Kalau kita tidak selalu menstabilkan mobil aja 3 bulan, 6 bulan sekali mesti di-balancing. Nah, kita kok nggak pernah nge-balancing. Lihat semuanya oke-oke aja. Padahal nggak. Setiap tahapan hidup itu membutuhkan balance. Yang ketiga, reinforcing. Ini sebuah proses yang harusnya otomatis kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau apa? Ada namanya feedback. Action, effect, feedback. Action, effect, feedback. Jadi, oke, lakukan ini salah, koreksi. Lakukan ini betul, perkuat. Lakukan ini salah, koreksi. Wah gitu. Hidup itu kayak begitu, Bapak Ibu. Ini tubuh kita sudah lakukan. Masa kita sebagai makhluk hidup tidak melakukan dalam relasi kita? Ada banyak perusahaan setiap tahun itu evaluasi. Saya percaya Bina Bakti juga melakukan evaluasi. Tapi keluarga jarang melakukan evaluasi. Ya, even New Year evaluasi New Year itu kemudian kita bikin sebuah harapan tahun yang baru. Jarang. Nah, ini dalam kaitan itu. Termostat, balancing, masih dalam kaitan tadi ya. Oke, lalu kita lakukan action, effect, feedback. Action, effect, feedback.
Kalau setiap hari ibu-ibu marah sama anaknya tetap bandel, tetap begitu cara belajarnya, berarti Anda keliru caranya. Perbaiki. Kalau bapak-bapak turun penghasilannya, lalu Anda melakukan sesuatu itu tidak menambah, perbaiki. Kalau sekolah dalam kondisi seperti ini, kemudian ada realitas yang mesti diperbaiki, perbaiki. Bicara tentang itu, Bapak. Apalagi iman. Anda mesti melihat bahwa iman Anda mesti punya standar. Selalu dibalancekan. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai garam dan terang dalam kehidupan saat ini? Ayo balancekan, Bapak Ibu. Dan bagaimana kita kemudian memperkuat iman kita. Feedback, ya, ini namanya feedback loop, ya. Sehingga bagi saya, apa yang kita lakukan itu harus sesuatu yang otomatis bekerja. Begitu roda kecil jalan, roda gede, semua jalan. Jadi sebuah sistem yang otomatis jalan. Secara ideal seperti itu Bapak Ibu ya, sama seperti tubuh kita. Beberapa tahun lalu teman saya kena sakit jantung. Di stan nggak bisa. Dia dokter Bapak Ibu, di stan nggak bisa. Bim, aku nggak berhasil nih Bim, katanya di stan nggak bisa. Sumbat jadi nggak bisa. Dia dokter padahal. Terus gimana Pak? Saya bilang, nggak apa-apalah. Tubuh kita itu Bim katanya. Ketika ada yang nyumbat, dia bikin jalur baru. Nah, ada pembuluh-pembuluh baru yang kemudian dibuka sama tubuh itu dia. Nah, tinggal kita pasrah aja katanya. Jaga. Ya. Nah, itu otomatis Bapak Ibu. Tubuh kita secara otomatis dia akan bekerja. Nah, homeostasis dalam konteks family, dalam konteks relasi, dalam konteks organisasi harus menjadi sebuah sistem yang otomatis. Tapi gimana ini menjadi otomatis? Artinya sebuah kebutuhan yang mau tidak mau necessary dilakukan. Begitu termostat turun, teklek, dia tahu dia. Otomatis. Coba bagaimana menjadi otomatis? Yang pertama adalah harus ada habit loop. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ayo mulai. Apa sih habit loop? Yang pertama ada cue, ada petunjuk untuk melakukan sesuatu, lalu rutin dilakukan, lalu mesti ada apresiasi. Ya, di dalam mengajar anak-anak sekolah PJJ ini mesti ada cue-nya. Gimana sih menjadi seorang orang tua yang mampu mengajari anak-anak sekolah? Anda mesti belajar pedagogi paling enggak. Tanya sama gurunya. Gimana sih caranya menaikkan semangat anak belajar? Jangan kemudian Anda memakai cara orang tua Anda dulu ngajari Anda. Dulu waktu saya, Bapak Ibu ya, pegang sapu lidi, nggak mau belajar cepres. Sekarang, waduh, hak asasi anak itu bisa panggil Kak Seto saya. Iya. Jadi saya mesti punya ilmu sendiri. Saya mesti punya ilmu pengetahuan yang saya lakukan secara rutin. Oke, feedback loop lagi deh. Oh gini, nggak mau belajar. Oh begini, oh agak mau. Begitu dia melakukan sesuatu yang baik, kasih reward, apresiasi. Habit loop tuh kayak gitu Bapak Ibu. Kalau Anda minta anak Anda melakukan sesuatu rutin, pola yang rutin, Anda nggak pernah apresiasi, percaya sama saya. Dia melakukan cuma karena takut. Nggak ada bekas dalam diri. Apa sih rewardnya buat anak-anak? Pujian, sentuhan. Sehingga dia mau melakukan hal-hal yang baru. Nah, family homeostasis pun begitu. Relasi suami istri, apa sih cue-nya? Lihat suaminya lagi nganggur. Apa sih cue-nya? Ketika saya lagi kena COVID, Bapak Ibu ya. Kata-kata yang motivasional itu menyebalkan buat saya. Lu nggak pernah ngerasain COVID ya. Saya bukan OTG, Bapak. Saya gejala. Nggak pernah ngerasain bagaimana kita menelan obat ya, itu 15 menit satu pil. Sampai saya minta semua di blender. Obat dibuka, blender aja. Telan aja udah. Karena saya di rumah tidak infus. Karena ketika saya COVID itu pas lagi rame-ramenya dan teman-teman saya bilang, bro lu jangan ke rumah sakit, rujukan deh. Lu malah nggak sembuh. Kenapa nggak sembuh? WC-nya aja lu nggak bakal tahan. Gitu. Saya orangnya pembersih, Bapak. Jadi saya kalau WC nggak bersih, nggak mau saya. Nah, rutin, Bapak. Nah, ketika
Jadi apa sih yang mesti dilakukan, Pak? Lalu saya diminta kesaksian di sebuah gereja ya. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kena COVID? Pendampingan. No talking. Pendampingan. Apalagi dimarahin, gitu aja nggak bisa. Rasain bagaimana, oh mas, ayo makan, harus makan. Wah, nggak kena Bapak Ibu. Jadi harus ada cue-nya, Anda mesti pintar sekarang ya. Googling lah. Semua ada di internet. Dan kata-kata yang membuat saya tambah pengen sembuh itu, istri saya bilang gini, saya salut loh lihat semangat kamu. Ah, dah, ketika saya minta semua di blender, apa itu, kan dia nggak ngerti Bapak Ibu. Kata-kata kayak gitu tuh membuat, oke, jalan lagi. Teman-teman ya, kasih vitamin, kasih apa segala macam, wah semua diminum Bapak Ibu. Apa yang dikasih orang semua saya minum. Tapi sekali lagi ya, mesti ada reward. Tidak ada reward saya nggak melakukan. Apa sih rewardnya? Ya. Oh rewardnya nanti upahmu besar di surga. Aduh maaf Bapak Ibu ya, maaf ya. Itu rewardnya kejauhan. Ya. Jadi reward itu mesti sesuatu yang konkret. Ya. Baru nanti pada level tertentu orang akan melihat, oh apa yang kita lakukan itu upah kita. Tapi kalau tidak, jadi orang-orang yang tidak punya reward di dalam dunia, dia nggak akan mikirkan ke situ. Jadi Anda mesti tahu ya, bahwa anak-anak itu belajar tentang Tuhan dari kita. Kalau kita tidak mengerti, jadi Tuhan yang pengasih, Tuhan yang maha sabar, itu dilihat dari kita. Kalau kita hari marah-marah, maka dia, oh Tuhan itu pemarah kayak papa. Oh kalau kita tuh menuntut sesuatu baru kasih, oh Tuhan itu kita lakukan sesuatu baru Tuhan kasih. Hati-hati Bapak. Apa yang kita lakukan itu menjadi habit loop yang bisa bagus dan bisa juga nggak bagus. Oke? Dan feedback loop. Feedback tadi ya. Ada action, ada evidence, ada relevance, ada consequence. Muter ini Bapak Ibu. Ini muter nih. Ya. Jadi dengan habit loop dan feedback loop ini yang kita lakukan terus, maka kita jadi otomatis ya nanti. Nah, dari kami family therapy, grup family therapy yang sistemik ini, kami percaya orang yang sehat itu udah otomatis dia mencari jalan keluar. Nggak diem dan tidak selalu melihat dengan kacamata kuda. Enggak. Dia orang yang kemudian menganalisa, ya, oh kalau gini bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Jika saya bersyukur sekali Bapak Ibu dalam hidup saya, yang mungkin kejadian ini terakhir kan tahun 20 ya, berarti 80 tahun, hampir 100 tahun itu, pandemi terakhir itu di Spanyol itu, kita mengalami ini itu, saya bersyukur sekali ya, ternyata manusia sudah sampai ke Mars itu, kalah sama virus yang ukurannya mikron. Ini menyadarkan saya. Bahwa sampai kamu mati, Bin, lihat sekelilingmu. Lakukan proses homeostasis terus-menerus, nggak boleh berhenti. Begitu kamu berhenti, kamu hidup tapi kamu mati. Feedback loop mesti jalan, ya. Habit loop mesti jalan, otomatis dah. Selalu menyesuaikan, sama seperti tubuh saya menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Kalau nggak jalan, Anda dingin, Anda nggak ngerasa dingin, nggak pakai baju dingin, salah, sakit Anda. Anda ke pengasah, pakai jaket, salah lagi. Ya, Anda nggak sehat. Nah, sebab itu, ayo Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, sebagai bagian dari institusi pendidikan di Indonesia, khususnya di Bina Bakti. Anda orang tua, Anda guru, apa bisa kita lakukan? Ayo. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak mungkin ada keseimbangan dalam sebuah lembaga pendidikan kalau orang tua punya keseimbangan sendiri, guru punya keseimbangan sendiri. Nggak mungkin. Dua-duanya mesti ada jembatannya. Sehingga bagi saya sekarang, sekolah yang berhasil adalah sekolah yang melibatkan orang tua seoptimal mungkin. Begitu tidak melibatkan, repot. Demikian sebaliknya. Pendidikan yang berhasil adalah kita sebagai orang tua menghargai betul jasa guru-guru, yayasan sekolah yang berpikir. Jadi nggak boleh kita punya pikiran sendiri.
Ya saya suka sedih itu kalau ada banyak di antara orang tua itu kemudian menyalah-nyalahkan anak seakan-akan dengan kita bayar sekian juta itu kita bisa maki-maki orang. Waduh, Bapak Ibu, mohon jangan lakukan. Nah sekarang dengan pandemi ini kapok-kapok ya, yang suka marah-marah kapok, tapi ternyata nggak kapok juga ya, banyak juga yang suka marah-marah ya. Buat saya, ayo, nggak mudah loh. Anda baru ngajarkan 1 anak, 2 anak, guru itu 30 anak, 20 anak. Mudah? Enggak. Berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 12. 5 jam Bapak Ibu. Saling memperhatikanlah kamu dengan kasih agape. Ayo, kondisi kita adalah kondisi yang sedang tidak stabil Bapak Ibu. Ayo, mari kita menciptakan sebuah homeostasis di dalam iman Kristen kita. Ada masukan, kasih ya. Self-correcting, bukan self-kritik. Self-correcting, bukan kritik. Ya, mari kita mau koreksi ya dengan bahasa-bahasa yang santun. Kita mulai belajar bahwa saya memilih tidak menonton acara-acara talk show yang menghadirkan orang yang caci maki di depan umum. Itu sudah forbidden. Jadi ada satu stasiun TV yang sudah saya blok, ya anak saya nggak boleh nonton. Ada satu YouTube yang anak saya marahin kalau nonton, karena isinya nggak benar, Bapak Ibu. Uang 100.000 dibakar, ya. Wah, saya juga bingung juga ya. Kok yang kayak gitu-gitu tuh orang seneng nontonnya. Followersnya 10 juta, Bro. Termasuk presiden kita. Jadi followers datang ke pernikahannya. Saya bingung. Coba Bapak Ibu lihat, apa sih kontennya? Tapi saya berpikir ya, yang lawan itu apa? Nggak ada yang ngelawan, Bapak Ibu. Saya senang film Upin Upin. Senang kali saya. Yang nuansa Kristen ada nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Malah muncul yang apa? Nara apa itu ya? Muncul kayak gitu, Bapak Ibu. Diapresiasi lagi. Wah, luar biasa. Kekristenan gimana? Ayo, mari kita. Jadi kita ini tidak sadar ya, sehingga kita kemudian melihat semua itu take it for granted. Kita nggak pengen generasi ada lost generation, tapi kita sedang membiarkan lost generation terjadi karena kita doing nothing. Tadi Pak Imas bilang, waduh Pak Mas, ini yang datang sedikit, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi itu realita Bapak Ibu ya, bahwa ada di antara kita yang merasa bahwa belajar nggak penting. Melakukan self-correcting nggak penting. Melakukan kestabilan baru nggak penting. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan boleh men-trigger kita semua ya untuk terus melihat bahwa kalau Anda mengaku sebagai anak Tuhan, nggak mungkin hidup Anda itu tenang-tenang aja. Apalagi yang posisi pandemi. Anda pasti diminta Tuhan untuk bergumul, berpikir apa sih yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari terima kasih kita atas pengorbanan Kristus dengan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah, lingkungan kita, tempat anak kita belajar ya, sampai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pak Bim, ini ada beberapa pertanyaan Pak ya, saya sampaikan satu persatu supaya satu pertanyaan dari satu orang dan jawabannya menjadi berkat bagi semua orang, begitu ya Pak ya. Pertanyaannya begini Pak Bim, pertanyaan pertama nih, bagaimana membimbing anak untuk melakukan koreksi di saat saya juga baru memulai proses koreksi? Nah, itu salah satu pertanyaan dari peserta, Pak. Suka lupa mute sama unmute. Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Artinya mau tidak mau kita memang mesti belajar duluan. Ya, saya menyadari bahwa sekolah itu sekarang banyak sekali memberikan materi-materi tentang menghadapi situasi masa pandemi ini ya. Ini minggu lalu ada juga. Jadi ini kita Bina Bakti kan melakukan beberapa pendekatan-pendekatan ya, termasuk bicara tentang webinar. Nah, ikutlah Bapak Ibu.
Ini yang seringkali saya sayangkan tuh orang tua merasa sudah ngerti, tapi ini pertanyaan orang tua yang mengerti ya, berarti bagaimana saya bisa membantu anak masa krisis? Nomor satu, Anda sebagai orang tua harus punya jiwa, punya hati, punya semangat. Ayo, ya, melihat ini kondisi abnormal. Nomor satu itu aja. Mari kita tekankan di otak kita, ini kondisi abnormal, ya. Jadi jangan berharap sesuatu yang seperti waktu normal. Stres Bapak Ibu nanti. Ya. Mau tidak mau terjadi penurunan kualitas pendidikan. Sudah terima. Dah, nggak mungkin nggak. Betul nggak Pak Dimas ya? Nggak mungkin nggak. Pasti ada penurunan. Kenapa? Cara ngajar dengan tatap muka dengan PJJ pasti beda Bapak Ibu. Ada anak yang absen jam 4 pagi, udah absen dia. Tapi sepanjang pelajaran nggak ada anaknya, cuma ada namanya aja, tidur dia. Nah, saya tuh kadang-kadang juga merasa bersalah gitu ya. Ini contoh yang nggak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru ya. Kan kita suka ikut seminar-seminar gitu ya. Nah, kebetulan saya tuh bisa ngerekam video saya. Jadi dan saya bisa memakai background video saya. Ya. Jadi sayanya nggak ada, tapi kesannya saya begini nih, kesannya saya lagi gini nih. Jadi orang kalau ngeliat saya tuh pasti begini. Tapi kalau ketika saya melakukan itu, apa yang kita mulai pelajari? Anak-anak sekarang pintar-pintar. Ketika mereka menghadapi krisis, ya mereka bukan belajar bagaimana mengatasi krisis, tapi mana mereka skip krisis. Lari dia. Dari mana anak-anak belajar? Dari orang tua. Jadi ketika saya sedang krisis dan saya berniat mengatasi krisis saya, anak saya melihat, oh papa nggak diem aja nih. Papa melakukan sesuatu. Jadi walaupun kita belum sampai di goal kita, tapi anak melihat bahwa kita, ya, cara kita problem solving kita, masalah kita, dia belajar juga. Oke, papa belajar, aku juga belajar. Tapi nomor satu tadi ya, ini abnormal. Yang kedua, ayo, jangan pakai sekedar storge, kasih orang tua pada anak, tapi kasih Tuhan pada anak. Ayo, kita berbelas kasihanlah pada anak-anak kita. Hati-hati. Jadi terima kasih sekali Pak Imas bahwa kadang-kadang orang tua itu lebih kejam dari guru sekarang. Gurunya tolerir kok. Guru tolerir bukan, saya tekan Bapak Ibu, guru tolerir bukan karena guru mau menurunkan, bukan. Kondisinya abnormal. Orang tua yang ya sama gurunya ya. Jadi jangan kemudian diprotes, oh ini sekolah kegampangan, aduh nggak dikasih soal banyak ngeluh, nggak ada PR ngeluh, gimana ini? Itu ada tuh di grup sampai saya, bacanya ya, ampun deh saya bacanya ya. Ya, dikasih tugas banyak, ini lagi begini tugasnya banyak kan, nggak dikasih tugas, kok sekolah nggak ngasih tugas? Anak saya jadi males nih, ayo serba salah. Ya, jadi bagi saya yuk mari Bapak Ibu, ketika kita lagi krisis, cara kita mengatasi krisis itu anak-anak belajar. Ya, tidak mungkin saya mengajarkan matematika pada anak saya SMP. Beda banget sudah sama waktu saya SMP, beda banget. Ya, mau nggak mau saya bilang ya udah, ayo tanya sama gurumu. Tanya. Jadi anak saya yang nomor 3 itu dia punya grup belajar bersama. Ya ada satu teman yang pintar ngajari. Tapi anak saya nomor 4, aduh baru-baru punya grup. Dia punya grup bermain. Dah. Iya. Lagi gini ngajakin turnamen game apa gitu. Saya bingungnya ada orang tua kok ngizinkan anak-anak lagi gini ngajakin turnamen Mobile Legends apa itu. Tapi beda, maksud saya udah ya ini dua. Jadi walaupun mereka bedanya cuma 1,5 tahun, 2 tahun, tapi ini udah generasi yang berbeda. Sehingga bagi saya kesabaran orang tua, kasih kita melihat kondisi kita sebagai agape itu yang penting masing-masing. Selain tadi nomor 1, ayo ini abnormal. Yang kedua kasih. Yang ketiga tadi ya, cara kita menyelesaikan krisis kita tuh dipelajari sama anak. Ya, kalau kita sambil marah-marah ya anak juga sambil marah-marah. Jadi tolong aja itu. Sama belajar sama sekolah, ikutin aja nih pendidikan sekolahnya. Pasti banyak bekal buat orang tua ini kan. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Bin. Jadi istilahnya ya kita realistis aja begitu ya Pak ya.
dengan Tapi situasi. bergerak, tapi kita mesti bergerak, mesti betul. bikin tadi ya, mesti bikin habit loop, mesti bikin feedback loop, dan bergerak. Ya, Itu yang dilihat anak-anak. Nggak mungkin lah, nggak mungkin saya jadi guru bisa menjadi tutornya anak di bidang matematika, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin, apalagi bahasa Sunda, waduh nggak bisa ya. Nggak bisa saya bahasa Sunda. Apalagi Mandarin, waduh, angkat-angkat saya. Kalau agama oke lah ya, agama oke. Kalau agama saya nggak bisa jawab, waduh, nanti kredibilitas sekolah saya dipertanyakan sama anak-anak saya. oke. Oke Pak Bim, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada satu pertanyaan demikian. Pak Bim, bagaimana dengan peran konselor yang masih dianggap kurang ada di hati para orang tua? Karena dianggap memalukan kalau pergi, maksudnya pergi ke konselor gitu ya. Dan mereka merasa kita oke-oke saja kok, dan lain-lain. Nah, pertanyaan tambahannya adalah, apakah perlu ada guidance khusus untuk mencapai family homeostasis ini? Oke, baik ya. Kalau peran konselor itu memang tugas kami ya, tugas kami untuk kemudian mempromosikan bahwa ini bukan pelayanan buat orang sakit ya. Beda antara psikiatri, psikolog sama konselor ya. Kalau kami ini lebih melayani orang-orang yang terganggu tapi masih normal, tanda kutip ya, masih ada dalam koridor normal ya, belum psikopatologi. Jadi kami melayani itu. Jadi ini pendidikan ya yang mesti kami lakukan, sehingga memang saya saat ini sedang memproses sertifikasi profesi konselor Kristen Indonesia. Itu salah satu cara saya untuk membantu, diminta tolong oleh Pak Yakub Susabda, Bim tolong kamu koordinasi ya. Jadi kami sedang mengkoordinasikan membentuk sebuah lembaga sertifikasi profesi konselor Kristen. Ya. Ini prosesnya panjang, Bapak Ibu tolong doakan aja. Tujuannya apa sih? Supaya profesi konselor ini kemudian lebih dikenal dengan bertanggung jawab. Karena nanti ada standar-standarnya. Nah, ini yang sedang kami lakukan sekarang. Moga-moga akhir tahun atau pertengahan tahun itu sudah ada LSP ya, di mana di Bandung nanti sama Blessing. Kita ada tempat uji kompetensinya di Blessing. Itu yang kita lakukan. Jadi memang mesti promosi ya, mesti promosi. Dan memang yang datang ke kami itu rata-rata orang-orang yang merasa bahwa ada ketidakseimbangan dan mereka nggak ngerti ke kami. Ya. Memang ini bedanya konseling dengan profesi yang lain ya. Kalau konseling itu sukses dia nggak akan mau ngomong. Ya, jadi promosinya memang lebih sulit ya. Promosinya lebih sulit karena kan malu kalau jadi gini deh. Jangankan datang ke konselingnya Pak Imar. Kadang-kadang klien-klien saya itu ketemu di toko Jogja, ketemu di mall tuh pura-pura nggak kenal sama saya. Iya. Apalagi kalau suami yang datang, istri nggak tahu, atau istri datang, atau suami nggak tahu, atau anak-anak datang, orang tua nggak tahu, nggak mau tuh. Dan saya sudah maklum, sudah terbiasa saya. Ya, bukan mereka, tapi mereka takut ditanya, lu ketemu sama dia di mana ketemunya? Kalau pengkhotbah kenal kan, orang bondong-bondong tanda tangan. Tapi kalau konselor nggak, konselor itu private. Ya. Dan ini yang kami terus kembangkan. Saya berharap dengan berbagai macam khususnya dengan membentuk sebuah lembaga sertifikasi profesi ini bisa termasuk salah satu untuk memperkenalkan. Tadi ya, apakah ada tips and tricks-nya untuk kita tadi itu habit loop sama feedback loop, ya. Tapi tadi ya, Bapak Ibu mesti lihat. Nanti saya akan kirim ke Pak Imas untuk slide saya bisa dibagikan. Mesti punya termostatnya dulu, tanda-tanda apa dulu, jangan ketinggian Bapak Ibu. Termostatnya apa dulu, standarnya apa dulu. Saya percaya, ini gini, Bapak Ibu coba tanya sama Pak Teddy, tanya sama pengurus yayasan di Bina Bakti, kalau mereka taruh target terlalu tinggi, semuanya frustasi Bapak Ibu. Semua tahu. Dulu tuh zamannya Pak Harto tuh ada namanya rencana pembangunan 5 tahun ya. Nah, itu mesti ada short term, ada long term, ada mid term planning. Itu semua pasti ada langkahnya. Bisa salah, bisa enggak. Nah, bagi saya, ayo Bapak Ibu juga secara pribadi mesti punya tuh, ada short term-nya apa, long term-nya apa, mid term-nya apa. Short, mid, sama long term-nya apa. Nah, tapi tadi mesti punya termostatnya apa dulu deh. Ayo, standar kita apa yang mau dicapai hari ini ya. Oh, besok puji Tuhan SMP udah kelulusan ya Pak Imas ya. Kalau di sekolah anak saya tadi kelulusannya,
Ya, Saya hari harap ini. 100% lulus ya. Jadi anak saya 100% lulus, puji Tuhan ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, anak saya nomor 3 ini udah dapat SMA, udah tahu bahwa dia diterima di Santa Maria misalnya atau di Bina Bakti atau di mana ya. Jadi apakah semangatnya akan sama? Beda Bapak Ibu. Zaman saya dulu kita ujian, selesai ujian baru kita cari sekolah. Zaman sekarang enggak. Bulan September tahun lalu udah tahu sekolahnya di mana. Karena kalau nggak daftar di gelombang 1, uang pangkalnya makin gede kan gitu. Iya. Anak saya pengen di sekolah terbaik. Ini saya kasih tahu target saya. Anak saya pengen, oke, Papa tahu terbaik. Tapi keuangan Papa sekarang terbatas. Yuk cari dengan standar keuangan Papa, kamu nggak mungkin pulang ke Bintaro. Kita nggak mungkin pulang ke Bintaro. Bapak. Jakarta luar biasa sekali mahal. Tetap di Bandung. Cari yuk standar yang terjangkau untuk kita. Puji Tuhan anak saya nggak rewel. Ya, puji Tuhan nggak rewel. Ya. Yang nomor 3. Yang nomor 4, wah, ya pengennya, pengennya itu. Bagi saya, ayo. Jadi, nah target ini yang kita mesti jelaskan ke mereka ya kenapa begitu. Nah, jadi target-target ini kita mesti diskusi. Nggak bisa sendiri orang saya sebagai seorang ayah, oh pokoknya ikutin nggak bisa, anak-anak nggak bisa syarat-syarat. Nah ini makanya komunikasi tadi ya, saling memperhatikan kamu dengan kasih. Ayo dipakailah tadi ya Ibrani 10 tadi dipakai Bapak Ibu untuk kita jadi modal utama kita. Jadi lakukan tadi punya standar, punya habit loop, punya feedback loop, lakukan. Diskusi kalau perlu diskusi. Ya, memang nggak gampang ya budaya saya pribadi pun saya termasuk suami yang dominan. Jadi belajar untuk menjadi suami yang demokratis, yang mendengarkan suara istri itu, waduh itu perjalanan yang berdarah-darah buat saya. Ya, karena bukan genetika saya, tapi mesti belajar ya. Dan itu menyakitkan, ya tadi ya, menimbulkan instability, ya, tapi ya mesti belajar. Dan ini yang supaya keluarga kita bisa sama-sama naik. Ya. Satu kali saya diingatkan sama Bu Esther di Mantoro, kamu terbang udah terlalu tinggi, istrimu keteteran di bawah, turun sebentar, ajak istrimu naik. Nah, itu standar Pak Bibi. Jadi ini cara kita mesti aware, sadar betul apa sih target kita. Jangan target pribadi, target as a family. Target sebagai sebuah bagian dari lembaga pendidikan Bina Bakti. Targetnya apa? Yuk sama-sama. Kira-kira gitu Pak Iman. Moga-moga menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Bim. Ini masih banyak pertanyaan ternyata Pak Bim. Jadi selanjutnya adalah pertanyaannya begini. Adakah cara praktis mendeteksi diri apakah sedang mengalami spiritual breakdown atau tidak? Nah, Oke, baik. Terima kasih. Nomor 1, Bapak Ibu, kalau doa makan Bapak Ibu 10 tahun lalu sama hari ini sama, Anda sedang spiritual breakdown. Sorry ya. Cara kita berdoa, kalau masih tetap sama, hati-hati Bapak. Isinya sama, ya, permintaannya sama, ya, lalu kesungguhannya tidak ada perubahan, hati-hati. Jadi Tuhan itu cuma formalitas saja, Bapak Ibu, hati-hati ya. Kita sedang mengalami spiritual breakdown sebetulnya. Jadi karena seorang Kristen saya ke gereja, tapi nggak ada hasilnya pulang gereja, yang nggak ada yang didapat, yang nggak ada perubahan dalam hidup kita, hati-hati. Maksudnya itu. Lalu yang kedua adalah kalau Anda tanya sama keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, apakah saya hari ini itu pribadi yang lebih baik dari kemarin nggak? Hati-hati. Jadi kalau tingkah laku agamawimu itu menjadi sesuatu yang rutinitas, ya, tidak lagi personal, maka siapa sih Tuhan dalam kehidupanmu? Ya, apa bedanya kita nangis nonton film Korea sama nangis nonton film Passion of the Christ? Apa bedanya? Dua-duanya nangis. Apa bedanya, Pak? Jadi belum tentu itu sebagai sebuah level iman ya.
Tapi bagaimana kita mengalami Tuhan itu, ya bagi saya lihat dari komunikasi kita dengan Tuhan. Bagi saya itu Pak Imas, mungkin Pak Imas ada bisa bagikan. Bagi saya itulah caranya. Jadi ketika saya sampaikan, ketika 3 hari saya kena COVID yang paling parah-parahnya itu, saya nggak mau berdoa loh. Kenapa nggak mau berdoa? Saya nggak mau minta, maksud saya nggak mau minta apa. Udah, ayo Tuhan, jalani aja Tuhan. Ayo, mau kemana Tuhan bawa saya? Ayo, pengen tahu saya. Mati pun hayo aja Tuhan. Kalau mati saya akan tanya sama Tuhan di surga. Kenapa Tuhan bikin saya mati hari ini? Kayak gitu aja. Jadi ada hal-hal yang saya marah sama Tuhan saya itu, bukan berarti saya nggak percaya Tuhan. Justru kan saya percaya Tuhan, bergumul saya. Jadi setiap orang tentu beda-beda ya, beda-beda. Tapi bagi saya, yuk lihat yuk. Kalau ternyata kekristenan, iman Kristen kita tuh hari kemarin sama sekarang tuh nggak ada bedanya, hati-hati Bapak Ibu. Anda nggak sedang bertumbuh. Jadi tidak banyak pertanyaan tentang Tuhan dalam hidup Anda. Kalau orang udah tidak banyak pertanyaan tentang Tuhan, hati-hati deh. Ya. Bertanya loh ya, bukan menyalahkan ya, bertanya. Kira-kira gitu Mas Iman. Tapi itu dari saya sih ya. Ya, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan begini Pak. Tadi kita bicara tentang balancing ya. Jadi di sana dikatakan, mungkinkah balancing terjadi kalau orang tersebut denial? Tidak mengakui bahwa dirinya sedang mengalami krisis tertentu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi ya, bagi orang-orang sedang tidak mengalami krisis, dia nggak akan maju, sudah. Nggak bakal maju. Dia tidak mau melakukan apa-apa. Ya. Pak Imas, saya kasih contoh saya pribadi ya. Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya melihat Tuhan sedang mau kembalikan saya ke pelayanan full time. Ya, jadi saya seperti Yunus yang udah lari kemana-mana ya. Saya menyerahkan diri saya tahun 2003, keluar dari pekerjaan saya, full time hamba Tuhan. Kok tiba-tiba saya balik lagi ke profesional gitu ya. Dengan alasan saya membiayai, saya harus self financing. Jadi pelayanan saya free, ya saya lakukan setelah kerja. Saya harus membiayai keluarga saya dengan saya bekerja supaya saya tetap bisa melayani secara free. Nah, ketika saya kehilangan pekerjaan, kalau saya doing nothing, nggak bisa Pak Iman. Makanya Pak Iman lihat saya pelihara lobster, pelihara lele, berapa itu sebetulnya sebagai upaya aja gitu. Saya tidak suka kopi, sangat tidak suka kopi. Bau kopi pun saya nggak suka. Sejak saya kena COVID, saya jadi suka kopi. Itu perubahan tuh. Bukan cuma suka kopi, saya beli semua alat kopi. Saya beli semua. Tujuan saya belajar. Siapa tahu kepepet buka warung kopi kan gitu. Nah, itu cara orang sehat artinya. Oke, saya lakukan. Sekedar untuk bahwa saya masih punya spirit untuk melakukan sesuatu dalam hidup saya. Jadi kalau saya nggak masuk itu udah nggak mau saya. Kalau saya nggak punya krisis, ngapain pelihara lele, ngapain pelihara lobster, ngapain beli alat kopi, ngapain, udah lalu aja, mati aja lu, gitu kan. Nah, bagi saya hati-hati Bapak Ibu, jadi kuncinya orang mau berubah itu kalau dia masa krisis. Sekolah Yayasan Bina Bakti, dia tidak akan mencapai posisi sekarang kalau nggak ngerasa krisis. Semua itu cirinya, itu udah sebuah. Makanya Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia itu dia memberikan krisis dalam hidup kita. Dan dia menjawab krisis-krisis itu. Ya. Mulai dari Kana, ya, ada krisis dalam kehidupan, dia tolong. Nah, pengalaman mengalami krisis itu membuat saya kemudian percaya bahwa sejelek-jeleknya kondisi saya, Tuhan ada sama saya. Nggak mungkin saya jadi orang ateis. Kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan, dengan mudahnya. Ya, solusinya dia pergi tinggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik secara manusia. Bagi saya itu Pak Iman. Jadi nggak mungkin orang nggak krisis itu kemudian dia mau. Kalau Anda kalau supir setir mobil Anda nggak goyang, Anda nggak mungkin balancing. Nah itu ciri-ciri orang kita ya. Terpaksa balancing karena lagi jalan 100 sebetulnya kuduk balancing. Ya, kalau kita kan gitu kan, sebelum dia goyang kita nggak mau balancing, tapi karena kita goyang dia balancing. Makanya mobil aja begitu.
Ada tandanya untuk dia balance. Iya, oke. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir itu begini dikatakan, bagaimana kita tahu kapan waktunya reinforcing dan kapan stay dalam stabilitas? Selain itu, bukankah ketidakstabilan bisa berujung pada keterpurukan? Nah, Jadi gini, makanya tadi ya, jadi selalu ada, kalau kita lihat dari loop-nya itu selalu ada evaluasi. Evaluasi itu namanya plateau stage. Jadi kalau kita mau naik gunung Bapak Ibu, maka di setiap level itu ada buat istirahat, ada level buat istirahat, untuk evaluasi, masih kuat nggak naik ke atas. Ya, banyak orang-orang yang kemudian mati di Himalaya karena mereka tidak kemudian punya ambisi yang terlalu tinggi. Cuaca lagi jelek, mereka hajar aja. Ini sama dengan reinforcement ya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, makanya tadi bilang tuh ada namanya tahap untuk reward. Berilah dirimu pujian. Oke, saya sudah mencapai level ini. Oke, stop dulu. Harus ada Bapak Ibu. Makanya itu bilangnya loop. Ya, namanya loop. Artinya dari Q-nya lakukan sesuatu, ada reward, balik lagi, ada reward. Jadi selalu. Jadi dia akan menjadi sebuah spiral yang makin besar. Naik kelas kita. Kalau Anda tipe climber, hati-hati ya, tipe climber itu orang yang nggak pernah berhenti, ya, task oriented, semua dikejar, tambah perfeksionis, mati kita. Anda hanya akan menimbulkan krisis buat orang lain. Anda tidak bisa itu sebagai krisis. Hati-hati ya, itu sudah mulai masuk gejala kejiwaan. Hati-hati. Jadi bagi saya, tidak mungkin tidak ada istirahat. Tuhan Yesus aja ketika dia sudah lelah, dia beristirahat. Apakah Tuhan Yesus nggak bisa kerja? Bisa, dia Tuhan kok. 40 hari puasa aja dia kuat, kita nggak mungkin kuat, Bapak Ibu. Mati kita. Tapi dia beristirahat kok. Dia menyendiri, naik, dia doa sama Tuhannya, besok pagi dia gerak lagi. Begitu kok. Jadi, bagi saya hati-hati sekali ya, reinforcement itu menimbulkan ketidakstabilan, tapi dia tetap ada tadi. Makanya saya bilang ada beberapa konsep tadi saya kasih feedback loop, terutama makanya feedback loop selalu ada namanya reward. Ada masa kita evaluasi. Oke. Kalau udah cukup, tahan dulu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati dengan ambisi. Nah, biasanya kalau nggak bisa itu karena ada ambisi. Ya, pinter 1 tambah 1, wah anak TK udah tambah-tambahan, pinter nih, wah kali-kalian, bagi-bagian. Pengennya anaknya kelas 1 udah bisa berhitung, semuanya kali tambah bagi, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Waduh, ada anak yang bisa, ada. Banyak yang nggak bisa, banyak. Jangan dipaksa. Nah, itu akhirnya jadi chaos tadi Pak. Maksudnya tapi jadi chaos. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu. Makanya kita perlu tadi ya, perlu banyak evaluasi. Ada namanya evaluation stages ya, atau reward stages. Nggak boleh ya, janganlah ya. Kerja hari aja ada hari sabat. Nggak mungkin nggak. Nah itu bagi saya itu yang membedakan Pak. Jadi secara manusiawi kita pasti ada plateau stage ya, secara manusiawi ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Bim untuk materi yang disampaikan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan, itu memperlengkapi setiap kami ya. Sama-sama terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri Pak Bim, kami mau minta Pak Bim untuk memberikan closing statement dan juga menutup dalam doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya. Kita 1,5 jam kita ngobrol ya. Jadi bagi saya saat ini situasi yang krisis ya, situasi yang tidak normal. Jadi ayo kita lihat bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki, kita perkuat ya. Bagaimana kita perlu sesuaikan. Jadi sekali lagi feedback loop. Punya target, kerjakan, evaluasi, apresiasi. Ada masa di mana kita perlu menghargai upaya kita. Jadi bagi saya ada contoh nyata di depan kita, ya. Anda bisa belajar dari Yayasan Pendidikan Bina Bakti, ada contoh yang nyata, ada pengurus yayasan yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa, yuk kita saling belajar, bertukar pikiran lah ya dalam kondisi yang tidak mudah ini.
Kira-kira gitu Pak Imars. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan itu men-trigger Bapak Ibu untuk cari tahu lebih banyak. Ya. Ini setiap minggu Pak Imars ya ada acara gini. Untuk semester yang kami lalui ini setiap bulan, Pak. Setiap bulan. Jadi saya Ya. berharap Bapak Ibu mau mengikuti itu dan saya percaya semakin banyak kita belajar, kita semakin banyak bisa mengatasi tadi ya krisis dalam kehidupan kita dengan lebih baik.